Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dan atas respon positif dari rekan-rekan semua, terutama tentang riba ya. Ada video kami sebelumnya, seorang karyawan yang selama 10 tahun hijrah daripada industri ribawi, sekarang sedang berjuang lepas dari riba, kemudian hijrah dan memulai usaha baru tanpa riba. Kemudian dari video tersebut muncul beberapa macam pertanyaan. Yang salah satu diantaranya adalah, kalau kami punya KPR, kredit pemilikan rumah, yang akadnya riba, bagaimana hijrah atau pindah daripada tempat tersebut? Memang ada dua soal. Kalau yang pertama dari industri ribawi, dia kerja di situ, hijrah sudah terjawab, alhamdulillah. Belajar dari solusi kawan kita, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Yang kedua adalah transaksinya ribawi ini gimana nih? Dan sudah terlanjur, dia 15 tahun, baru berjalan 5 tahun, sisa 10 tahun lagi cicil rumah tersebut. Bagaimana solusinya? Alhamdulillah kami memberikan dua solusi. Yang pertama adalah solusi langit, yang kedua solusi bumi. Ikhtiar langit dan juga ikhtiar bumi. Apa itu ikhtiar langit? Yang pertama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena transaksi yang dia lakukan ada yang ribawi. Kenapa? Dia beli rumah, misal harga 120 juta, kemudian minjam ke bank, bank pun memberikan pinjaman, akhirnya pinjaman tersebut dibungakan sekian puluh juta, dicicil selama 15 tahun. Nah, maka transaksinya termasuk dalam transaksi yang ribawi. Sebagaimana kita ketahui, wa halallahu al-bai'a wa haramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah, transaksi seperti itu, yang jual, yang beli, yang catat, saksinya kulluhum sawa, semuanya sama-sama saja. Maka bagaimana nih? Udah terlanjur ya, sudah terlanjur 5 tahun, sisa 10 tahun lagi ya. Yang pertama bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saja bertobat, lanjutnya apa? Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Ya, dia bertobat, islah, mengadakan perbaikan, kemudian bayan, jelaskan, tegaskan, umumkan. Saya tobat dari perkara ini. Untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah, ya Allah, kami terjerumus karena kebodohan kami, telah terkena dengan transaksi ribawi, minta ampun kepada Allah dan niat tidak akan terjerumus kembali, niat tidak mau mengulang kembali transaksi yang ribawi. Kemudian perbaiki amalnya. Yang pertama, setelah iman, yakin kepada Allah, ikut sunnah Nabi, memang sholatnya diperbaiki. Yang 5 waktu dikencangkan, kemudian plus sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, sholat hajat, sholat tobat terus diperbanyak ya. Kemudian membuatkan, jelaskan, saya sudah bertobat, katakan pula ke pemilik KPR-nya, katakan pula ke banknya sudah bertobat, sampaikan kembali. Bahkan sudah ada surat cinta buat direktur bank, ini disampaikan, silahkan dengan baik hati, dengan niat tulus, toh kalau boleh jadi direktur banknya muslim juga, dia akan terbuka. Ini suatu kebaikan buat kita semua. Kemudian harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya sekian tahun kita bersabar dalam transaksi ribawi, kenapa tidak sabar dalam hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita sabar mencicil terus dalam hal kredit walaupun itu riba, kemudian kita tidak sabar dalam rangka hijrah ya. Kemudian istiqomahlah dalam ketaatan. Memang untuk tahap ini belum langsung selesai ya, karena ikhtiar langit terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomahlah dalam ketaatan. Jangan tergiur lagi, jangan terpesona lagi dengan godaan-godaan ribawi. Itu ikhtiar langitnya. Kemudian apa ikhtiar buminya? Yang pertama adalah
jual, ya, jual rumah tersebut, ya, cash kepada orang yang mau membelinya. Memang akan muncul masalah, ya. Masalah pertama, kalau dijual siapa yang beli? Itu masalah pertama. Kalau yang beli juga ntar cover kredit, kemudian diribakan lagi sama dia, ini belum tuntas taubatnya. Kita jual, misalkan rumah itu kita jual, kemudian memang akan ada tawar-menawar, cuman kalau sudah bertobat, lupakanlah mendapatkan keuntungan dari harga jual ini, ya. Yang penting itu rumah dijual, kemudian kita merasa bebas, mulai tempat yang baru, atau udah ada perumahan bebas riba, bebas denda, bebas sita, sudah ada di tempat di situ, dan sudah jangan harap lagi keuntungan. Aduh, kan sayang kalau dijual, sudah tercicil sekian puluh juta, dijual harga murah. Udah bismillah, kalau sudah niatnya hijrah, segera eksekusi, ya. Kalau ketemu dengan penjualnya. Kalau tak ada, nah, walaupun Bapak masih di tempat rumah tersebut, tapi niatnya sudah beda. Yang belum taubat kan dulu asli-asli aja tinggal di rumah tersebut. Tetapi ketika niatnya hijrah, niat sudah taubat, sudah gelisah nih. Ini rumah yang saya tempati, harus segera pindah, harus segera tuntaskan, harus segera eksekusi. Nah, sambil menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil berharap datang pembeli yang sesuai harganya, walaupun mungkin akan rugi ataupun tidak balik modal, bismillah saja, insya Allah akan muncul keberkahan ketika Bapak meninggalkan sesuatu karena Allah. Ada satu kaidah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan tersebut, insya Allah. Kemudian setelah Bapak usaha untuk menjual rumah tersebut, nah, kita berikan rumus kedua. Apa itu? Sesuai dengan ayat Al-Quran. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Nah, coba lihat dari mana asal muasalnya. Ya, sudah punya penghasilan, sudah punya gaji sebetulnya. Nah, mulai bermasalah dengan akad kreditnya. Karena kita membayar sesuatu yang pasti dengan yang tidak pasti. Kan sudah punya gaji, tunggu dulu, ya. Mungkin gaji rutin tiap bulan, tetapi kebutuhan bulanan, musibah, sakit, kemudian rugi, kecelakaan dan sebagainya membuat orang tak sanggup bayar, akhirnya bunga berbunga ditagih, nah, mulai ada kegelisahan. Nah, itulah sudah tanda-tanda alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Adapun orang-orang yang memakan harta riba, dia tidak akan berdiri melainkan berdirinya orang kemasukan setan. Nah, bagaimana kemasukan setan? Gelisah, ya, tidak tenang hidupnya, ada aja musibah, ada aja masalah. Ini sudah mulai nih, ya. Bagaimana godaan setan masuk ke dalam diri seorang kepala keluarga seperti itu. Nanti kalau saya tanya dan supaya membuktikan, ketika ditanya bagaimana dengan kehidupan istrinya, bermasalah juga. Gimana dengan anaknya? Ada masalah juga. Gimana dengan bisnisnya? Ada masalah juga. Itu karena ada transaksi ribawi dalam kehidupannya. Maka bertobatlah kepada Allah, kemudian mulailah mencari harta lain yang halal. Ya, saya ulangi lagi. Allah halalkan jual beli, dan halalkan riba. Maka kalau kita terjerumus kepada riba, kenapa? Karena tak ada uang, tak ada pemasukan, sehingga beli rumah ataupun beli benda-benda mobil dan sebagainya dengan cicilan dan tak tahu akarnya sehingga ribawi. Nah, kalau jual belinya bagus, maka bisa beli cash tuntas, lunas segera. Tapi kan tidak mampu beli cash, baca mana? Akhirnya muncullah solusi tapi yang ribawi. Sebetulnya kalau kita qanaah, sabar dengan apa yang ada, walaupun ngontrak bertahun-tahun tapi halal, berkah insyaallah. Paling istri yang tak sabar, ataupun kita yang gundah gulana, atau melihat rumput orang lain lebih hijau daripada rumput kita, inilah mulai terjerumus kepada riba. Datang pula penawaran, deal deh, mulai transaksi riba. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tinggal di kontrakan bertahun-tahun, nah, sambil mempersiapkan rumah yang lain, buatlah jual beli yang halal, yang barokah. Sungguh Nabiullah Daud, dia
berusaha lewat tangannya sendiri. Maka jualanlah, ya. Naikkan omsetnya, cari produk apa yang pantas dijual. Sekarang dengan jualan online, bahkan banyak di antara kawan-kawan kami yang hijrah, dia kerja di bank, ada yang direktur, kerja di leasing, manajer kerjaannya, dia hilangkan ego, hilangkan kebanggaan, dulu saya manajer, dulu saya direktur bank, kemudian kok sekarang jualan. Memang di situ, ya, di situ godaannya, ya, di situ gengsinya akan ditakar nanti. Apakah dia gengsi jualan atau dia nggak mau atau ada kemampuan. Kalau gengsi hilangkanlah sudah. Bismillah, ya. Ada yang jual somai, ada yang jual bakso, ada yang jual parfum, ada yang jual online, silakan. Yang penting halal, barokah. Karena apa? Bukan banyaknya yang kita cari, tetapi barokahnya. Banyak tapi haram, banyak tapi riba, hilang keberkahannya untuk apa? Ya, sedikit tapi halal, insya Allah, sabar, istiqomah, komitmen, nanti akan Allah beri keberkahan. Jadi saya ulangi lagi, setelah kita berusaha bertobat, kemudian jual rumah tersebut atau jual aset, ya, jual aset yang ada untuk nutupin riba, insya Allah, ya, mulai dari nol, ketika hutangnya, ribanya lunas, maka bapak atau ibu bisa semangat hidup lebih berkah, lebih semangat dibandingkan yang dulu-dulu yang ada masih transaksi ribawi. Sudah saya sebutkan tadi, ayatnya akan gelisah kalau dipaksa, dan sudah kita paham bahwasanya kalau kita masih nggak bergeming juga dengan perkara riba, apa ancamannya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, tinggalkan tuh, ya, tinggalkan sisa-sisa riba kalau kamu beriman. Memang tak mudah, ya, batasannya iman, takwa, tinggalkan riba, terus gimana? Gambar kehidupan, gimana istri saya, gimana penghasilan, beriman lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insya selesai, ya. Boleh dibilang mustahil, tidak ada jalan Bapak untuk hipas daripada riba, melainkan dengan pondasi iman plus takwa kepada Allah dan iman juga sesudahnya. Sebelum menjualnya, ya kan, sebelum mengeksekusi harta-harta ribawinya dengan kekuatan iman. Bukan lagi untung rugi, kan rugi enggak, bukan lagi untung rugi, tetapi kekuatan iman. Saya ingin taat kepada Allah, saya ingin taat kepada Rasul, udah bismillah, ya. Walaupun rugi, in kuntum mu'minin, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, wa ilam tafalu fa'lanu biharbim minallah wa rasulih. Kalau kamu tidak mau juga tinggalkan riba, sementara kita sudah mengetahuinya, fa'zanu, ya, azankan, ultimatumkan, ya, nyatakan harbum minallah wa rasulih, perang daripada Allah dan Rasulnya. Siapa yang bisa menang perang melawan Allah dan Rasulnya? Dan betapa hinanya kita, ya, kalau mau terus berperang dengan keadaan seperti itu, yang ada adalah kegelisahan. Maka sudah nyatakan tadi berhenti dari riba, kemudian dia mau hijrah, kemudian dia jual aset-asetnya untuk nutupin atau untuk lunasin akad riba tersebut. Yang penting lunas, tapi buat negosiasi dengan pihak bank supaya bayar pokoknya saja. Nah, ini insya Allah nanti kita akan buatkan tim supaya bisa bernegosiasi dengan pihak bank, bayar pokoknya saja, bunganya tak kita bayar. Karena apa? Tadi, ya, fa'in tubtum falakum ru'us amwalikum. Kalau kamu bertobat, pokoknya buat kamu saja, ya, tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Subhanallah, ini ayat Al-Quran. Kalau kita taat, kita patuh, insya Allah akan ada keberkahan. Kemudian mulailah transaksi jual beli. 90% pintu lewat perdagangan. Jangan malu-malu, jangan gengsi lagi jualan, ya. Nabi pedagang, sahabat pedagang, jualan, ya. Kemudian tingkatkan ilmu penjualannya, tingkatkan omsetnya. Kan nggak bisa belajar, ya, belum ada kemampuan, belajar, datang kepada orang yang sudah pandai jualan, sudah ahli jualan,
kepada mereka, walaupun Bapak manajer punya pangkat di suatu tertentu, ada kerjaannya, jangan gengsi untuk jualan. Bismillah, untung sedikit, halal, insya Allah barokah, lambat laun, kemudian insya Allah bisa hidup tanpa riba. Yang terakhir, yang tak kalah pentingnya adalah bohong kita hijrah kalau kawan-kawannya masih itu-itu juga. Buatlah komunitas, berkumpullah bersama orang-orang yang sudah hijrah, berkumpullah, berdiskusilah, bersahabatlah dengan orang-orang yang tak pernah menggunakan harta riba dalam bisnisnya. Insya Allah akan kuat. Berkawan dengan tukang minyak wangi akan kecipratan wanginya, berkawan dengan tukang las akan kecipratan apinya. Pilih mana? Pilih berkawan dengan tukang minyak wangi atau berkawan dengan tukang las, tukang pandai besi. Maka pilihan Anda akan menentukan hijrah ke depan. Semoga jawaban ini memberikan solusi, memberikan inspirasi khususnya buat Bapak tadi yang bertanya, dan umumnya buat para penonton semua dari Sabang sampai Merauke. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik like, kemudian subscribe, jangan lupa, dan juga share kepada medsosnya. Boleh jadi yang Bapak share menjadi ladang amal buat kita semua. Terima kasih ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti riba.